Islam rahimani Allah wa iyyakum, pemerhati roja dimanapun Anda berada. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas kesediaan antum semuanya untuk meluangkan waktu menyimak saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam TV dan Radio Roja. Tak pernah bosan lisan kita untuk memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, kita memuji pada Allah pada kesempatan pagi hari ini dapat berjumpa kembali guna mengikuti pelajaran serta bimbingan yang bermanfaat. Insya Allah akan disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustadz Mahfud Umri Alsi Hafidhallahu Ta'ala dari Masjid Riyadus Salihin Bekasi, dari lanjutan pembahasan kitab Ad-Da'wa Dawa, bahaya dosa dan maksiat. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini nanti guna memperdalam materi, silahkan kami berikan waktu di sesi kedua untuk menghubungi nomor 021 823 6543 via telepon. Untuk pesan singkat di 0819896543. Baiklah, langsung saja kita menyimak pelajaran dan bimbingan bersama beliau. Kepada Ustadz kami persilahkan. Falyatafadhal mazkuran ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para jamaah, para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, kaum muslimin dimanapun Anda berada, bersyukurlah pada Allah Ta'ala atas segala nikmat. Yakin Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Bersabar atas segala ujian dan cobaan. Kita harapan kita kepada Allah dihapus dosa, diangkat derajat kita. Di antara bentuk syukur, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Tidak mungkin Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu pasti di situ ada manfaatnya. Begitu pula tidak mungkin melarang sesuatu pasti mengandung bahaya. Pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Da'wa Dawa, ya, dengan tema yaitu pasal dararud dunubi wal ma'asi, bahayanya dosa dan maksiat. Penulis mengatakan, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, falnarji' ila ma kunna fihi min dzikri dawa'id da' alladzi in istamarra afsadad dunya al-'abdi wa akhiratahu. Kita kembali, ya, kepada apa yang sudah kami sampaikan di depan, yaitu apa? Tentang penyebutan dawa'id da', obat dari penyakit, obat-obat dari penyakit. Dimana kalau penyakit ini alladzi inistamarra, kalau penyakit itu dibiarkan terus menerus, akibatnya apa? Afsadad dunyal abdi wa akhiratahu, akan merusak kehidupan hamba, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan akhiratnya. Jadi beliau dengan tegas mengatakan, kalau dosa itu dibiarkan, ya, kalau dosa itu dibiarkan, akan apa? Akan menyebabkan rusaknya dunia dan akhirat seorang, ya.
Sementara memang kita tidak boleh membiarkan dosa tersebut para jemaah, ya. Tidak boleh kita membiarkan perbuatan dosa tersebut, ya. Seorang beriman ketika dia berbuat dosa, maka dia apa? Segera menuju kepada ampunan Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegera kalian kepada ampunan Allah, kepada surganya Allah yang seluas langit dan bumi, ya, yang disediakan bagi orang yang bertakwa, dalam surat Al-Imran, ya, ayat 132. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegera, ya, dan jangan apa? Jangan terus menerus, ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim, ya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Surat Al-Imran 135, ya, yaitu orang-orang ketika mereka idza fa'alu fahishatan, berbuat fahisyah, melakukan dosa, kekejian, au dzalamu anfusahum, atau zalim, langsung apa? Dzakarullah, langsung mereka ingat Allah, fastaghfaru lidunubihim, langsung mohon ampun atas dosanya, ya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Ta'ala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus menerus untuk berbuat dosa tadi, sementara dia sadar dan tahu. Ini ujian bagi kita. Pasti dalam hati itu diberitahu, nurani itu pasti dibisiki, kamu dosa ini, yang kamu lihat dosa, yang kamu dengar dosa, yang kamu ucapkan dosa, yang kamu pikirkan dosa, tahu, pasti akan diberitahu. Terasa hati nurani, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya, ada ilham di situ, baik yang takwa maupun yang fujur, yang dosa. Ada malaikat, ma minkum min ahadin illa wa qad wukila ilaihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikat. Masing-masing kalian sudah diberikan korin jin dan malaikat. Ini para jemaah. Oleh karena itu jangan, makanya orang mengatakan hati nurani itu tidak bisa ditipu. Hati nurani tidak bisa ditipu. Ketika kita berbuat dosa itu tahu. Nah, orang beriman apa? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus menerus, ya, Al-Imran tadi, ya, 134 berapa? 5, ya. Antum lihat di sana. Kemudian kata beliau, fa mimma yanbaghi an yu'lama anna adz-dzunuba wal ma'asi tadurru wa la budda. Di antara yang harus diketahui, seyogyanya diketahui, bahwa dosa dan maksiat itu tadurru, membahayakan, mencelakakan, wala budda, pasti, itu pasti. Para ikhwan sekalian, ya, Allah Nabi bersabda, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ibnu Rajab menjelaskan, ya, salafus soleh ketika mereka lalai di dalam menjaga Allah Ta'ala, yaitu apa? Menjalankan perintah, lalai, melanggar larangan. Apa yang terjadi? Kata Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, mereka melihat sesuatu yang tidak menyenangkan pada keluarganya, pada kendaraannya, pada rumahnya, ya, pada budak-budaknya. Artinya, para jemaah, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, betul ujian, tapi kita harus husnudzon kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bermaksud baik, dan harus buruk sangka pada saya, pada kita, bahwa ini dosa saya, ini dosa saya. Jadi kalau ada dosa, pasti kita akan melihat tidak menyenangkan. Itu jelas Ibnu Rajab
dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ihfadillah yahfadka. Kalau tidak, ujian. Tapi tidak ada salahnya kita husnudzon pada Allah, buruk sangka pada kita, sehingga apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segera kalian menuju kepada ampunan Allah dan surga Allah seluas langit dan bumi yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang ketika mereka membuat fahisyah, ya, kemudian apa? Mereka membuat fahisyah atau berbuat dolim kepada diri mereka, langsung ingat pada Allah, dzakarullah, ya, langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak membiarkan diri mereka tetap dalam kubangan dosa. Ini para jemaah, paling tidak astagfirullah ya Rabbi, ya. Satu sisi setannya kuat, tetap berbuat dosa, ingat ya Allah Rabbi, kenapa saya, kenapa begini, kenapa begini. Itulah ulama menyebut dengan apa? Itu namanya nafsul lawwamah. Kenapa saya kok begini, kenapa kok begitu, kenapa saya kok terlambat sholat berjamaah, kenapa saya kok dolim sama istri, kenapa saya kok dolim sama anak, kenapa. Itu semua harus jadi pertanyaan kepada diri kita. Tapi setan pinter, yang terbisik dalam yang kita, mendingan kamu begitu, itu loh, lihat, itu dosanya minta ampun lebih banyak daripada kamu. Itulah setan membisikkan para jemaah. Kan diberikan ma minkum ya hadin illa wa qad wukila ilaihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaika faqalu wa iyyaka faqala wa iyaya walakin ani Allah fa aslama wa la ya'muruni illa bi khair. Akhrajahu Muslim dari Abi Hurairah. Masing-masing kalian, kata Nabi, ada korin, dikasih korin, teman dekat, ya, berupa apa? Jin dan malaikat. Termasuk engkau ya Rasul? Iya, aku juga. Tapi korin jinku itu aslama, masuk Islam. Aslama, tunduk, sehingga tidak menyuruh aku kecuali kebaikan. Tapi korin kita jin, dari bisikan-bisikan yang menyesatkan, membuat kita terbiar dalam dosa, ya. Akhirnya apa? Pasti mengandung sesuatu yang bahaya. Wa anna dararaha fil qulubi ka dararis sumumi fil abdan. Kata beliau, adapun bahaya dosa dan maksiat bagi hati seperti bahayanya racun bagi badan. Itu para jemaah, ya. Ini adalah masalah hati. Kita tadi mengkaji kitab Bulughul Maram terkait dengan masalah hukum ibadah secara zahir. Nah, kalau tidak dibarengi dengan ini, bisa tergerogoti amal-amal kebaikan kita karena tidak memperhatikan dosa-dosa itu. Sementara di sini tempatnya kesombongan, tempatnya ria di hati, tempatnya ujub, tempatnya sum'ah, tempatnya takabur, kibr dalam hati. Nah, sementara dosa-dosa yang kita lakukan bisa merusak hati kita, bagaikan racun merusak badan kita, ala ikhtilafi darajatiha fid darar, ya, sesuai dengan perbedaan derajat, perbedaan tingkatan dalam masalah bahaya ini. Ya, ada racun yang memang tingkat mematikannya tinggi. Begitu pula dosa. Makanya dosa ada dua, dosa kecil, dosa besar. Dosa besar pun juga bertingkat-tingkat, dosa kecil juga demikian. Tapi kita jangan meremehkan dosa. Karena apa? Karena orang beriman itu melihat dosa seperti dia berada di bawah bukit, di bawah gunung, takut gunung itu hancur. Seperti perkataan siapa? Abdullah bin Mas'ud, innal mu'min yara dunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa alaih wa annal fajir yara dunubahu ka'annahu dzubabun yaqa al anfi fayaqulu hakadha, rawahul Bukhari. Orang mukmin melihat dosanya seperti apa? Dia berada di bawah gunung, dia takut gunung hancur menimpa dia. Coba gunung, bukan hanya sekedar dinding, tapi gunung. Orang mukmin melihat dosanya seperti dia berada di samping gunung. Gunung itu mau hancur menimpa dirinya.
Itu orang mukmin. Saking apanya? Berarti serius melihat dosa. Apalagi takut kepada dosa itu. Itu seharusnya orang yang beriman. Tapi orang fajir, orang yang memang gemar melakukan perbuatan dosa, melihat dosanya seperti apa? Seperti seekor lalat yang nempel di hidungnya. Ini mah kecil. Ini nanti sudah 60 tahun. Ini nanti sudah 70 tahun. Iya, kalau sampai segitu umur kita tidak tahu. Sehingga jangan remehkan dosa. Di antara salafus saleh mengatakan, jangan engkau remehkan dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa, kepada Zat yang Maha Agung. Kita lihat dosa itu kecil, tapi kita perbuat kepada Zat yang Maha Agung. Ya, wa hal fid dunya wal akhirah syarrun wada'un illa wasababuhu ad-dunub wal ba'asi. Kata beliau, bukankah yang terjadi di dunia dan akhirat, baik keburukan maupun penyakit, kecuali sebabnya adalah dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Ya, tidak hanya sekedar melihat gempa bumi, itu lempeng bumi yang bergeser. Tidak hanya ketika melihat badai gletser sekarang sedang mencair karena ada apa? Pemanasan global. Ya, bukan hanya melihat bahwa terjadinya yaitu gunung meletus atau yang lain, curah hujan yang tinggi, hanya melihat kepada sisi alam saja. Mudah-mudahan ya, karena kalau kita lihat yang menjelaskan dari BMKG sepertinya banyak dari kaum muslimin, namun masih belum ya pernah terdengar bahwa itu adalah sebab-sebab dosa. Atau kita mengatakan bahwa mari kita segera mohon ampun kepada Allah Ta'ala, mari kita perbaiki diri. Bukan hanya sekedar ketika ada bencana terjadi kemudian hanya dilihat dari sebab akibat, dari sisi fisika, dari sisi kimia, dari sisi alam. Ya para jamaah rahmat Allah. Tapi orang beriman kita lihat sikapnya. Bagaimana ketika melihat keagungan Allah, keagungan dan kebesaran Allah melalui ayat-ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Itu ketika kita lihat indahnya. Sebaliknya, ketika ayat-ayat tersebut terbalik dengan adanya gempa, terbalik dengan adanya gunung meletus, terbalik dengan adanya porak-poranda dengan hembusan angin, itu juga ayat-ayat Allah Ta'ala. Sehingga apa? Memiliki sikap, yaitu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika berbaring, dan selalu yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia senantiasa memikirkan bagaimana ciptaan Allah tersebut, ya, penciptaan langit dan bumi. Lalu apa hasilnya para jemaah? Hasilnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Rabbi, tidak ada yang sia-sia, semuanya Kau ciptakan ya Allah. Baik terjadinya gempa, pasti ada hikmahnya. Apalagi indahnya gunung, indahnya pantai, pasti ada hikmahnya. Dan ketika pantai dihempas oleh ombak, menyapu banyak penduduknya, pasti ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, subhanaka faqina adzabannar. Kemudian memuji Allah, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Lalu apa? Minta perlindungan, jauhkan kami dari neraka. Begitulah para jemaah orang yang beriman memandang alam. Begitu pula orang beriman melihat dosanya, menghubungkan antara peristiwa alam dengan dosa. Tidak hanya peristiwa alam semata, ya. Kemudian kata beliau, faman ladzi akhraja al-abawain minal jannah. Coba apa yang telah mengeluarkan kedua orang tua kita
Nabi Adam dan Hawa dari sorga, dari ladzati wan na'im wal bahjati was surur, yaitu negeri yang penuh dengan kelezatan, sorga yang penuh dengan kenikmatan, sorga yang penuh dengan al-bahjah, yaitu bahagia, yaitu tercerah, was surur, dan kebahagiaan. Ila daril alami wal ahzani wal masaib, lalu keluar ke dunia ini yang penuh dengan al-alam, yaitu rasa sakit, al-ahzan, rasa sedih, wal masaib, musibah-musibah yang ada. Apa coba? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal dhalimin fa'azallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna habitu ba'dukum wa qulna habitu ba'dukum ba'dha. Ketika kami katakan, wahai Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di surga, jangan dekati pohon itu. Tapi setan, fa'azallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi, setan menggelincirkan dan mengeluarkan, alias apa? Dosa, melanggar larangan para jemaah. Tidak main-main, yang tadinya berada di tempat yang nikmat kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ladzi akhraja iblisa min malakutis sama wa taradahu wa la'anahu, apa yang membuat, apa yang mengeluarkan iblis dari langit, diusir darinya, kemudian dilaknat, dia dilaknat. Wa masakha dhahirahu wa batinahu, dan dihapus dohir dan batinnya. Faja'ala suratahu akbaha suratin wa ashna'aha, dan dijadikan bentuk fisiknya paling buruk, paling jelek. Begitu pula wa batinaha akbaha min suratihi wa asna, dan batinnya juga lebih jelek daripada bentuk fisiknya, ya, lebih buruk. Wa muddila bil qurbi bu'dan, diganti, dulu dekat lalu menjadi jauh. Wa bir rahmati la'natan, dulu diberi rahmat di sorga dan dilaknat, ya. Wa bil jamali kubahan, dulu indah jadi jelek. Wa bil jannati naran taladhdha, diganti surga dengan neraka yang menyala-nyala. Wa bil imani kufra, iman diganti dengan kekufuran. Wa bimuwalatil waliyil hamidi a'dham adawatin wa masyaqqatin, begitu pula yang tadinya berwala dengan perwalaan yang baik, yang terpuji, menjadi permusuhan yang sangat besar. Itu semua karena dosa, sebagaimana Allah berfirman, ya, dalam surat yaitu Al-Hijr, para jemaah rahmati Allah, ya. Allah berfirman, qala fakhruj minha fa innaka rajim, keluar engkau wahai iblis dari surga, engkau rajim, engkau terkutuk, ya. Wa inna alaikal la'nata ila yaumiddin, bagimu laknat sampai hari kiamat. Tapi namanya iblis, ya, apa jawabannya? Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Kalau begitu, ya Allah, ya Rabbi, berikan tenggang waktu pada saya sampai hari dibangkitkan. Dia hidup sampai kiamat. Untuk apa? Untuk menggoda kita, ya, untuk menggoda kita para jamaah. Tapi yang tadinya berada di surga diusir, dilaknat, diganti semuanya dari kebaikan dengan keburukan. Itu semua dengan sebab dosa, ya. Wa bi jazalit tasbihi wat taqdisi wat tahlil zajalal kufri wasyirki wal kadhib wazuri wal fahsh. Demikian juga dari ucapan tasbih, takdis, yaitu mensucikan, ucapan tahlil diganti dengan kekufuran, kesyirikan, kedustaan, kebohongan, kekejian. Wa bilibasil imani libasal kufri wal fusuki wal isyan, yang tadi diberikan pakaian keimanan diganti dengan pakaian kekufuran, kefasikan dan dosa. Fahana 'alallahi ghayatal hawan, lalu dia terhina di hadapan Allah dengan sehina-hinanya. Wa saqata min ainihi ghayatas sukut, jatuh iblis, ya, dari pandangan Allah dengan sejatuh-jatuhnya. Wa halla alaihi ghadabur rabbi ta'ala fa ahwa,
Sehingga apa? Baginya mendapatkan kemurkaan Allah Ta'ala dan dijatuhkan oleh Allah SWT. Wa maktahu akbarul makti fa'ardah, kemudian mendapatkan kemurkaan dengan sebesar-besarnya kemurkaan dan dibinasakan. Fasara wawad dan likulli fasikin wa mujrim. Kemudian selanjutnya menjadi apa? Menjadi pembimbing, menjadi pemimpin, menjadi penggiring bagi orang yang berbuat fasik dan berbuat dosa. Yang tadinya di surga ya berubah karena apa? Karena dosa. Radhiya nafsihi bil qiyada ba'da tilkal ibadah wasiyadah. Dan dia senang ya iblis tadi untuk apa? Untuk menjadi pemimpin-pemimpin orang-orang yang berbuat dosa, berbuat kefasikan ya, setelah tadinya menjadi orang yang beribadah. Ya dan bika Allahumma min mukhalafati amrika wartika binahyika, kata beliau, ya Allah aku berlindung kepada engkau dari menyelisih perintahmu dan dari melanggar laranganmu. Ini dosa para jemaah. Beliau sampaikan bagaimana akibat yang dialami oleh Nabi Adam dan istrinya. Lalu juga bagaimana akibat yang dialami oleh iblis, mendapatkan gelar sampai sekarang Ar-Rajim, yang terkutuk. Kita berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, dari setan yang terkutuk. Begitu pula kata beliau, wa malladzi aghraqa ahlal ardi kullahum hatta 'alal ma'u fawqa ru'usil jibal. Coba apa yang membuat bumi tenggelam semuanya sehingga air ya bah meninggi berada di puncak-puncak gunung. Bagaimana dengan kaumnya Nabi Nuh? Ya. Semua karena dosa. Surat Al-Ankabut ayat 40. Fakullan akhadna bidambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhatu wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Kemudian kami adab masing-masing mereka. Nah, kaumnya Nabi Nuh dengan banjir sampai di puncak gunung airnya. Kaum Nabi Lut dibalik, ya, dilempar dengan batu, dibalik buminya. Bagaimana dengan kaum Ad? Dihempas. Kaum Samud yang besar-besar, semua dengan dosa. Fakullan akhadna bidzambi, masing-masing kami adab karena apa? Bidzambi, dosa. Surat Al-Ankabut ayat 40. Ya, faminhum man arsalna alaihi hasiba, ada yang kami lempar batu dari langit. Wa minhum man akhadathu sayhatu, ada juga yang mati dengan suara keras. Ya. Wa minhum man khasafna bihil ard, ada juga yang ditenggelamkan oleh bumi. Wa minhum man aghraqna, ada juga yang ditenggelamkan oleh air. Ya. Wa ma kana Allahu liyadlimahum, Allah tidak zalim kepada mereka, walakin kanu anfusahum yadlimun, tapi mereka telah berbuat dolim pada diri mereka sendiri, yaitu dengan dosa para jemaah. Oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk apa? Selalu tadabbur, tafakkur, muhasabah, berhenti sejenak apa yang akan kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan. Ya, segera kita mohon ampun. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan membiarkan diri kita dalam kubangan-kubangan dosa. Istighfar pada Allah taala. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia pasti berbuat salah. Yang namanya dosa dan salah itu adalah merupakan tabiat manusia. Tapi yang paling baik, wa khairu al-khatta'in at-tawwabu, yang paling baik dari mereka yang berbuat dosa adalah yang mau kembali, mau taubat kepada Allah Ta'ala para jemaah. Kata beliau, wa man ladzi sallata ar-riha ala qaumi 'adin hatta alqathum mauta ala wajhil ardi ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Ya, coba apa yang telah membuat, yaitu angin kepada kaum Ad sampai mereka dilempar sebagai jasad-jasad mayit yang mati
di atas muka bumi, seakan-akan mereka ada pelepah korma yang kering yang tidak ada artinya. Wa dammarat ma marrat alaihi min diyarihim wa hurusihim wa zuru'ihim wa dawabihim. Begitu pula apa yang telah menghancurkan rumah mereka, tempat kediaman mereka, pertanian mereka, dan juga hewan-hewan ternak mereka, apa semua. Hatta soru ibratan li umam ila yaumil qiyamah, hingga menjadi ibroh, pelajaran ya bagi umat-umat yang lain, bagi kita. Kita lihat dalam Al-Quran ya, sampai hari kiamat jadi pelajaran kita para jemaah. Sekarang bisa dilihat bekas-bekas itu ya, negeri Sodom bisa dilihat ya. Oleh karena itu dikatakan dalam Al-Quran, wasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah di atas muka bumi dan perhatikan apa dan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Allah. Kita jangan jauh-jauh. Di sekeliling negeri kita ini sudah banyak terjadi ibrah-ibrah yang bisa kita ambil. Dan sudah kita dengarkan sering bahwa ketika kita membiarkan perbuatan dosa, maka yang terjadi tidak hanya akibat kepada mereka yang berbuat dosa saja, tapi juga menimpa kepada yang lain. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat dolim, berbuat dosa, tapi juga menimpa kepada yang lainnya ya. Wa malladzi arsala alaihi ala qaumi thamud as-sayhata hatta qatta'at qulubahum fi ajwafihim wa matu an akhirihim. Apa yang membuat ya dikirimnya kepada kaum Samud as-sayhah, suara yang keras sampai memutus jantung-jantung mereka yang ada di rongga-rongga perut mereka, sehingga mereka mati semuanya sampai terakhir ya. Ini terdapat dalam surah Al-Ankabut 40 tadi. Ada yang dilempar dengan batu seperti kaum Nabi Lut, ada dengan suara keras seperti ini kaum Samud ya, kaum Ad dengan angin yang kencang. Ini para jemaah, kaum Nabi Nuh dengan banjir bandang. Nah sekarang terjadi semua ini. Bukan hanya puluhan ribu yang mati, ratusan ribu. Sedih iya, kita doakan, harus kita bantu mereka, betul dan harus. Namun di sisi lain jangan disimpan bahwa itu semua akibat dosa, dosa dan dosa. Kita disuruh untuk mengambil ibrah dan pelajaran. Jangan kita biarkan peristiwa berjalan begitu saja. Begitu pula jangan hanya menjelaskan sebab akibat dari sisi ilmu alam. Karena konsleting listrik terjadi kebakaran, karena lempengan bumi bergeser terjadi gempa sampai tsunami, karena ya kutub utara mencair, banjir di mana-mana. Itu sebab secara fisika, secara kimia. Namun agama kita menjelaskan dan harus yakin, harus percaya bahwa tidak ada perbuatan atau keburukan, penyakit kecuali dengan dosa. Ketika kita mengakui kita berdosa bukan aib. Mengaku dosa di hadapan Allah sesuatu yang mulia. Ditindaklanjuti dengan mohon ampun kepadanya, bertobat dengan ikhlas, meninggalkan perbuatan dosa, tidak kembali kepadanya, menyesali apa yang kita lakukan, mengembalikan milik orang lain. Jika berkaitan dengan harta, berkaitan dengan darah, berkaitan dengan kehormatan, maka dosa-dosa jangan kita biarkan. Hendaklah kita segera mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Wa man ladzi rafa'a qurulutiya hatta sami'atil malaikatu nabiha kilabihim. Lantas apa yang membuat ya
negerinya kaum Nabi Lut diangkat sampai malaikat pun mendengar seruan gonggongnya. Ya, thumma qalabaha alaihim, lalu dibalik, faja'ala 'aliyaha safilaha, yaitu bawah menjadi atasnya, ya, bawah jadi atasnya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa dibalik, atas jadi bawah. Dalam surat Hud 82, ya, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Ketika datang perintah kami jadikan terbalik, atas jadi bawah, bawah jadi atas, dan kami hujani dengan batu yang panas. Ini para jemaah, ya, semua karena dosa-dosa kita. Kita ambil ibrah, ambil pelajaran. Mari kita bersama-sama dengan tulus, dengan ikhlas, masing-masing karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang, bukan karena manusia, bukan karena harta, bukan karena kejabatan, tapi semata-mata karena Allah taala, sungguh-sungguh memikirkan dosa-dosa kita. Ya. Fa'ahlakahum jami'an thumma adba'ahum hijaratan minas sama'i amtaraha 'alaihim. Lalu dimusnahkan semuanya. Allah memusnahkan semua. Lalu Allah mengiringi mereka dengan hujan batu dari langit. Ya, amtaraha 'alaihim fajama 'alaihim minal 'uqubati ma lam yajma'hu 'ala ummatin ghairihim. Kemudian Allah kumpulkan mereka dari siksa-siksa tersebut. Allah jadikan adab tersebut yang belum pernah terjadi kepada umat-umat sebelumnya. Wa li ikhwanihim amsaluha wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Ya, demikian juga kepada saudara mereka yang semisalnya. Tidaklah itu kecuali adalah perbuatan orang-orang yang zalim. Ya. Wa man ladzi arsala ala qaumi syu'aib sahabal adzabi kadzulal falamma sarafa qaruzihim amtara alaihim naran taladda. Bagaimana, apa yang membuat terhadap kaum Syuaib dikirim sahabal azab kadzulal, yaitu awan azab. Seperti apa? Seperti naungan, sesampai di atas kepala mereka yang turun adalah narun taladda, yaitu api yang menyala-nyala. Wa man ladzi araqa fir'auna wa qaumahu fil bahr. Apa yang membuat Fir'aun tenggelam bersama dengan kaumnya di lautan. Wa ma naqala arwahahum ila jahannam. Dan apa yang memindahkan roh-roh mereka berada di mana? Yaitu di atas neraka jahanam. Fal ajsadu lil gharq wal arwahu lil harq. Jasad mereka tenggelam, roh mereka dibakar. Nah, ini semua para jemaah, ya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala dengan kesehatan, dengan kehidupan ini, bisa menghirup oksigen dengan bebas, bisa menikmati air minum, bahkan jenis-jenis minuman dan makanan. Maka hendaklah kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Lalu kita dengan bentuk syukur diantaranya bertobat dari setiap dosa yang ada. Di sini beliau, yaitu penulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menjelaskan pertama adalah bahaya dosa, lalu memberikan contoh yang ada di dalam Al-Quran, dan maha benar apa yang Allah firmankan. Bisa lihat kenyataan, masih ada asar-asar, bahkan jasadnya Fir'aun masih ada, masih Allah Ta'ala biarkan ada. Untuk apa? Untuk pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya. Ya, begitu pula dengan Qarun. Wa maladhi khasafa bi Qarun wa darihi wa malihi wa ahli. Apa yang membuat Qarun tenggelam? Rumahnya, hartanya, keluarganya. Wa maladhi ahlakal Qarun min ba'di Nuh bi anwa'il uqubat wa dammaraha tadmira. Apa yang membuat Qarun binasa?
apa yang membinasakan Korun setelah Nuh dengan berbagai macam siksa, dengan berbagai macam adab. Allah hancurkan ya negeri-negeri mereka dengan sehancur-hancurnya. Wa man ladzi ahlaka qauma sahibi yasin bisayhata qamadu an akhirihim. Apa juga yang membuat binasa kaumnya, yaitu sahibnya Yasin bisayhah, dengan sayhah, dengan suara yang keras ya, yaitu kaum Samud, sehingga mereka mati semuanya. Ini para jemaah ya, tidak lain adalah perbuatan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari adab-adab tersebut. Memang kita sadari sebagai manusia tidak lepas dari dosa, bahkan sebagian sangat gemar melakukan dosa, apalagi pada zaman di mana semua fasilitas yang ada bisa menjadi yaitu bumerang untuk memperkuat perbuatan dosa. Bukankah ya orang bilang setan gepeng ini, yaitu handphone ini, ya sekali klik, dua kali klik, apapun yang diinginkan dari dosa muncul di situ. Begitu pula fasilitas yang lain, bahkan dosa difasilitasi, dosa diberikan tempat, dosa dilindungi, sementara tidak berkutik kaum muslimin untuk merubah dengan tangan, karena memang itu hak dari penguasa. Maka semoga penguasa kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Ta'ala, sehingga tidak memfasilitasi perbuatan dosa, namun memberikan penjelasan. Dan kita juga jangan berhenti untuk selalu memberikan penjelasan, untuk selalu mengingkari kemungkaran dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, nasihat yang baik, dan juga dengan perdebatan yang baik. Kita ingkari berbagai macam kemungkaran. Agar apa? Agar bisa lepas diri dari yaitu dosa, diam dan membiarkan dosa dan kemungkaran. Diam dan membiarkan dosa adalah dosa. Diam dan membiarkan kemungkaran adalah kemungkaran. Selain itu bisa berakibat kemungkaran, dosa yang diperbuat oleh orang, lalu kita diam. Pertama kita dosa, yang kedua bisa jadi akibat dari dosa itu juga bisa terkena kepada kita. Bukankah ketika Nabi bersabda, yazu jaisunil ka'bah faida kanu bi baida'in minal ardi yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Muttafaqun alaih. Ketika Nabi bersabda, ketika pasukan gajah mau menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba sesampai di tanah lapang Allah Ta'ala hancurkan semuanya, dari yang pertama sampai yang terakhir. Aisyah berkata, aku berkata, bagaimana ya Rasulullah dihancurkan, dihapus semuanya dari pertama sampai terakhir, sementara ada di antara mereka hanya berjualan di situ, atau orang-orang yang tidak bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Apa kata beliau? Semuanya dihancurkan, nanti kelak di hadapan Allah dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Karena berada di zona merah, karena berada di zona dosa, berada di zona maksiat, sementara dia diam, tidak mengingkari. Maka membiarkan dosa adalah dosa, membiarkan kemungkaran adalah kemungkaran. Dan yang berikutnya, terancam ketika adab datang, dia pun juga akan merasakan akibatnya. Mari kita semua mohon kepada Allah Ta'ala, mari kita juga bergandengan tangan untuk menjelaskan kepada kaum muslimin, dosa adalah dosa, maksiat adalah maksiat. Jangan dibalik, jangan sampai mengatakan syirik adalah kearifan lokal hanya untuk mendapatkan dolar. Jangan mengatakan dosa adalah pariwisata hanya untuk membuat lapangan kerja, menghancurkan akidah, menghancurkan ibadah, ya. Lalu mengatasnamakan ini hak asasi manusia. Tetap kita jelaskan. Mau terima? Alhamdulillah. Tidak, sudah menyampaikan mana yang hak dan mana yang batil. Ya, tidak ada keharusan orang
untuk mengikuti. Itu semua adalah hak Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi petunjuk hidayah kepada orang kau cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Tugas kita, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau menunjukkan kepada jalan yang lurus. Apa? Menyampaikan ilmu. Apa? Ini hak, ini batil, ini mungkar, ini ma'ruf, ini dosa, ini maksiat, ini ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ikut dapat pahala, tidak tetap dapat pahala. Ikut dapat pahala lebih, tidak dapat pahala tidak lebih, karena tidak ada yang mengikuti. Tapi kalau diam atas dosa merupakan dosa, mendiamkan kemungkaran adalah kemungkaran. Apalagi kalau sampai mendukung kemungkaran itu, memberikan motivasi dengan berbagai macam fasilitas, rekomendasi, kearifan lokal, ya tetap namanya syirik, kesyirikan. Namanya kesyirikan adalah kesyirikan. Menyembelih untuk selain Allah adalah kesyirikan. Man dhabaha li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa menyembelih untuk selain Allah adalah syirik. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, qul inna solati wa nusuki, an-nusuk yakni ad-dabah, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, bukan sembelihanku untuk larung laut kemudian dijadikan sebagai apa? Pariwisata. Larung laut untuk jadi sebagai apa? Kearifan lokal. Sementara yang menjalankan kaum muslimin. Kalau bukan orang Islam, barangkali kita sekedar menyampaikan itu syirik, apalagi orang Islam. Kalau sampai pakai baju putih, peci putih, ilmunya ilmu putih, ilmu hitam kalau bajunya hitam. Kalau namanya kesyirikan, nggak pilih pakai baju apa, tinggal bagaimana benar dalam mendefinisikan. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio untuk barangkali tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga ilmu ini dapat kita pahami, kita amalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bagi pemerhati roja yang ingin memperdalam di kesempatan pagi hari ini dari materi bahaya dosa dan maksiat, silahkan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, kami persilakan untuk telepon yang pertama. Silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, di mana? Di Saningan, di sini. Silahkan. Barakallahu fiksat. Baik, barakallah. Ada seorang pencuri mencuri aksesoris motor berkepala babi, lalu dia dihakimi dengan masyarakat sampai di penjara, dia mati gitu karena kehabisan darah, dicincang-cincang pakai pisau starter. Nah, pertanyaan saya, apakah yang masyarakat yang membunuh itu pun merasa itu berbuat dosa juga karena sampai pencuri itu mati terbunuh? Mohon saya tetap jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Ya, yang saya tangkap ya karena kurang jelas, yaitu pencuri yang mati terbunuh. Tolong barangkali bisa diulang, Ahi. Baik. Agar lebih jelas. Ya. Ada seorang pencuri, intinya dia mencuri aksesoris mobil, kemudian dia dihakimi masa. Akhirnya setelah dihakimi masa di penjara, dia meninggal. Pertanyaannya, apakah masyarakat yang ikut menghakimi di sini mendapatkan dosa karena pencuri tersebut terbunuh? Itu Ustaz, intinya. Iya. Baik. Ya. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, kullul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh
Rawahu Muslim. Orang Islam atas yang lainnya haram darah, harta dan kehormatannya. Ya, dan Nabi juga bersabda, la yahillu damu mri'in yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa bi ihda thalath. Athayibuz zani. Ya, athayibuz zani. Wan nafsu bin nafsi. At-tariq wa tariqu lidini, ya, al-mufarriqu lil jamaah. Tidak halal darah orang yang sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kecuali dengan 3 perkara. Berzina, zina muhson, pernah kawin, zina, membunuh, atau juga berpisah dari jamaah, yaitu berpisah dari negara yang sah, memberontak. Itu baru boleh. Nah, itu pun yang boleh melakukan adalah penguasa, ya, namanya al-hudud, had, hukuman yang sudah ditetapkan ukurannya oleh syariat. Seperti orang mencuri. Orang mencuri bagaimana hukumannya? Bukan bunuh, tapi potong tangan. Sebagaimana Allah berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Orang yang mencuri laki perempuan potong kedua tangannya. Mencuri apa? Mencuri yang punya nisab. Seperti dalam hadis, la qat'a illa fi rub'i dinar fasu'ida. Tidak boleh potong tangan orang mencuri kecuali nisabnya 1/4 dinar. Nah, siapa yang menentukan? Itu namanya adalah al-hudud, pemerintah, penguasa. Ya. Nah, kalau tidak, ya tidak boleh perorangan. Tidak boleh masyarakat. Bahkan kalau tidak benar, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan ketika beliau jadi khalifah, seandainya yang membunuh satu orang di Son'a itu adalah San'a sekarang, ya, ibu kota Yaman, maka yang bersekutu dalam pembunuhan satu orang akan dikenai hukum qisas, kena bunuh semuanya. Ya, berarti mereka berdosa. Iya, berdosa. Tidak boleh. Tidak boleh menumpahkan darah sembarangan. Apalagi darahnya kaum muslimin, tidak boleh menumpahkan darah sembarangan. Nanti, ya, sebagaimana dalam sebuah hadis, kepalanya dia pegang, nih, ya Allah, dulu dia membunuh saya, ya, akan dikisos nantinya, ya, sehingga tidak boleh membunuh sembarangan. Demikian, berdosa dia karena bukan punya wewenang. Menangkap silahkan, dilaporkan, tapi kalau sampai disakiti, apalagi sampai dibunuh, maka dosa semuanya itu, ya. Membunuh satu orang Islam dengan tidak hak sama dengan membunuh semua. Ya, membunuh jiwa tanpa hak, bukan hanya orang Islam, ya, bahkan juga bukan orang Islam. Membunuh tanpa hak seperti membunuh manusia seluruhnya. Ya, demikian. Allahu a'lam bis-shawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami bacakan dari pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ketika seseorang baru belajar agama, lalu mengetahui banyak macam dosa yang ia perbuat, maka apa yang harus dia perbuat? Apakah ada prioritas dosa mana dulu yang ditinggalkan, baru yang lain, atau langsung semua diikhtiarkan untuk ditinggalkan, meskipun sangat berat? Mohon nasihatnya Ustadz, silahkan. Pertama yang harus menjadi perhatian, ya, ketika kita diberi hidayah oleh Allah Ta'ala dengan jalan ilmu, lalu tahu apa yang kita perbuat dari dosa-dosa tersebut, maka segera mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segeralah kalian menuju kepada ampunan Allah dan surga Allah yang seluas langit dan bumi. Ya, kemudian tinggalkan semua, hijrah, al-muhajir man hajara amma nahallahu anhu, kata Nabi. Muhajir adalah meninggalkan apa semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya, begitu juga Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Allah berfirman, apa saja yang dibawa Rasul ambil, apa yang dilarang maka
tinggalkanlah. Ya, tinggalkanlah. Nah, kemudian bagaimana meninggalkan dosa? Apakah ada skala prioritas? Ya, tidak ada, semua tinggalkan. Namun ketika dia tidak bisa, tidak mampu, apakah ketika tobat dari satu dosa, belum tobat dari dosa yang lain, diterima dosa tobatnya? Ini ulama beda pendapat. Namun yang rojeh adalah diterima. Ya, dia suka minum minuman keras sama merokok. Minuman keras bisa berhenti, rokoknya belum, maka tobat dari minuman keras terima. Nah, rokoknya tetap dosa. Dari mana dosa Pak Ustadz? Ya, rokok itu bahaya. Semua berbahaya, dosa. Yang saya heran, masih ada sebagian mengatakan tidak berbahaya, sementara rokoknya mengatakan merokok berbahaya. Bahkan saya yakin tuh pengusaha rokok gak merokok tuh orangnya. Betul ya? Iya, yang punya pabrik besar-besar gak pakai, ya, karena tahu bahaya. Ya. Cuman yang ini kaum muslimin, apalagi kalau sudah jadi tokoh masyarakat, menjadi promosinya rokok, ini kasihan kaum muslimin. Coba disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat bahwa rokok itu bahaya. Ya, maka di sini perhatikan, dosa harus ditinggalkan semuanya. Kalau memang belum mampu, mungkin belum mampu di sini, nafsunya satu, yang kedua badannya. Kalau saya tidak langsung rokok, tidak merokok Ustaz, bisa mati misalkan, ya itu bahaya lain lagi. Ya, kita kalau memang betul, ya seperti itu. Dan harus apa? Harus ada rekomendasi dari ahli, dari dokter ahli. Iya, kalau dia minum keras bisa, tapi kalau rokok berhenti langsung bahaya dia misalkan, ya. Tapi yang pasti justru malah yang namanya bahaya itu dosa, dan yang namanya dosa itu bahaya. Bahaya dosa, dosa bahaya. Dibalik, ya. Bahaya dosa, dosa bahaya. La dororo wa la diror. Maka tinggalkan semuanya. Kalau tidak, ya ambil, ya secara bertahap. Setelah apa namanya? Bersama dengan itu hendaklah banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihatnya. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pertanyaan pesan singkat dengan Bani di Depok yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana dalam hal kita membiarkan kemaksiatan karena terjadi di masyarakat kita, yang memang masyarakat banyak melakukan hal-hal yang dikira biasa padahal sebenarnya itu bermaksiat kepada Allah, tapi belum tentu semua bisa menerima jika saya ingatkan. Nah, bagaimana sebaiknya Ustadz? Silahkan. Ya. Terkait dengan masalah dosa kemudian dibiarkan, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, memberikan dosa adalah dosa. Kalau ada dosa, harus diingkari. Man ra'a minkum munkaron fal yughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, wa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Barang siapa yang melihat kemungkaran dengan matanya, robah dengan tangannya, dengan kekuasaan, yang punya kekuasaan. Kalau tidak mampu, dengan lisan, dengan nasihat. Jika tidak mampu juga dengan hati, hatinya itu mengingkari. Ya, ada perkataan ulama salaf, ketika ada orang melihat dosa, hatinya itu benar-benar bergetar takut, sampai akhirnya apa? Keluar seni kencing darah. Ketika lewat lagi diam, ya, kencingnya itu tidak kental, darah tapi seger. Tadi kental. Ketika ketiga lihat lagi, apa terjadi? Kencing biasa. Artinya ketika dosa itu dianggap biasa, akhirnya biasa. Ya, seperti ada perkataan likas rotil misas, ya, tumitul ihsas. Karena banyaknya sentuhan, maka akhirnya tidak terasa, karena sering disentuh, ya, akhirnya baal.
Nah, itu artinya itu kalau udah biasa sudah, akhirnya apa? Ada dosa-dosa dianggap biasa. Nah sekarang pacaran dianggap biasa sama orang, ya. Kemudian ada lagi MBA, married by accident, dianggap biasa. LKMD, ya, lamaran keri meteng dhisik, dianggap biasa. Dianggap biasa. Ini para jemaah. Maka kita akan menjadi orang yang luar biasa. Kita akan menjadi orang yang guroba. Kita akan mencoba untuk menjelaskan ini hak, ini batil. Kita ingin seperti itu. Bukan dalam rangka mentazkiyah diri kita, tapi dalam rangka untuk menjalankan apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Menjadi ghuraba, ya. Badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Ya. Islam itu datang pertama asing, akan asing lagi suatu saat. Berbagilah orang dianggap asing. Akhirnya dulu masa kecil, mungkin senior-senior saya yang ada di sini, ya, masa kecil kalau perempuan ba'da maghrib keluar aib. Masa kecil ada orang berduaan dengan laki perempuan aib. Tapi sekarang gelendotan depan umum, ya, gelendotan depan umum tanpa malu. Bahkan di tempat kita pernah ada, ya Allah, ya, ini nggak lihat kepada sini banyak pakai cadar, pakai jenggot, kok seperti kita nggak ada apa, kok tidak malu dan tidak ada rasa ini. Ya kita sampaikan, suami istri mas bukan, nggak boleh. Ya harus seperti itu, tapi dengan santun, bukan suami istri. Kenapa? Bisa jadi bagi mereka udah dianggap biasa, ya, dianggap biasa. Tapi saya yakin hati nuraninya tahu bahwa itu tidak benar, tidak boleh. Oh bukan mahram, ngakui bukan mahram, ya. Oleh karena itu jangan kita membiarkan, kita sampaikan. Ya barangkali kita kedepankan husnudzon pada saudara kita bahwa dia tidak tahu, sehingga kita belum memberi tahu. Ya demikian. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Mohon maaf Ustaz karena terbatasnya waktu di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadhal ya Ustaz. Baiklah para ikhwan sekalian, para akhwat, para jamaah, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja, tadi sudah dijelaskan oleh penulis yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau memberikan contoh-contoh dari kaum yang sudah berlalu, yang semua ini diambil dari Al-Quran, bahwa akibat dari dosa dihancurkannya negeri-negeri mereka, di bumi hanguskan rumah-rumah mereka, ditenggelamkan ke dalam bumi, ditenggelamkan ke dalam laut. Dan sekarang pun juga kita bisa melihatnya. Tolong mari kita semuanya jangan menganggap itu semata-mata peristiwa alam, lempengan bumi bergeser, gletser yang ada di kutub utara mencair, global warming terjadi, pemanasan global, itu semua akibat dosa-dosa kita. Semoga bermanfaat, semoga Allah melindungi kita, menjadikan kita orang yang selalu bertobat atas kesalahan dan dosa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustadz yang di kesempatan kali ini telah berkenan untuk meluangkan waktunya dan memberikan pelajaran yang bermanfaat kepada kami. Semoga pertemuan ini diberkahi Allah. Kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan, untuk bisa mengerti, memahami, juga bisa menyampaikan kepada orang-orang terdekat, orang-orang kita cintai, juga bisa mengamalkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih tak lupa kami ucapkan kepada rekan-rekan kami yang turut membantu terselenggaranya kajian bersama Ustadz Mahfud Umri Alsi dari Masjid Riyadhus Shalihin. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Akhirnya kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. Dari Adi bin Hatim, semoga Allah meridhoi kepadanya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka, walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير